Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, muatan IPA, IPS, dan SBDP. Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Sekarang, mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah bagian-bagian tanaman. Yang pertama yaitu akar, batang, daun, biji, buah, dan bunga. Mari sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu akar. Akar mempunyai bagian-bagian. Ada ujung akar, rambut akar, cabang akar, dan batang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan tertentu, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan ada yang menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jenis akar ada dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Berikut gambarnya akar serabut dan akar tunggang. Fungsi akar yang pertama yaitu menyokong berdirinya tubuh tumbuhan. Yang kedua, menyerap air dan mineral-mineral dari dalam tanah. Dan yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan untuk beberapa jenis tumbuhan tertentu seperti wortel, singkong, dan lobak. Yang kedua adalah batang. Nah, batang ini adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap oleh akar serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Fungsi batang pada tumbuhan antara lain, yang pertama sebagai penyokong tubuh tumbuhan, yang kedua sebagai tempat tumbuhnya daun dan buah, yang ketiga mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar ke daun, keempat menyerap makanan dari daun ke semua bagian tumbuhan, dan yang kelima sebagai tempat menyimpan cadangan makanan untuk beberapa jenis makanan tertentu, misalnya tebu. Yang ketiga yaitu daun. Daun mempunyai bagian-bagian. Yang pertama, helai daun, pelapah daun, dan tangkai daun. Daun adalah bagian dari tumbuhan yang berfungsi memasak makanan dan pada umumnya memberikan warna hijau yang cukup dominan pada tumbuhan. Fungsi daun yaitu sebagai tempat membuat makanan atau tempat terjadinya fotosintesis. Selain itu, daun juga berguna sebagai tempat penguapan air dan sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Jenis-jenis daun. Berdasarkan bentuk tulang daunnya, daun dibedakan menjadi 4, yaitu daun menyirip, contohnya adalah daun mangga, daun melengkung, contohnya adalah daun sirih, daun sejajar, contohnya adalah daun tebu,
dan daun menjari. Contohnya adalah daun singkong atau daun pepaya. Yang keempat, bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Bagian-bagian tumbuhan ada putik, benang sari, mahkota bunga, bakal biji, kelopak bunga, dasar bunga, dan tangkai bunga. Nah, berikut itu adalah bagian-bagian dari bunga. Yang kelima adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji buah. Bagian yang kita makan biasanya adalah daging buah. Yang keenam yaitu biji. Nah, berikut ini adalah buah-buah yang mempunyai biji. Buah semangka, anggur, kesemek, alpukat, apel, dan persik. Tentu masih banyak lagi buah-buah yang mempunyai biji. Biji merupakan hasil pembuahan akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Biji memiliki dua jenis, yaitu biji berkeping satu atau monokotil dan biji berkeping dua atau dikotil. Biji berkeping dua atau dikotil itu contohnya adalah biji kacang. Sedangkan biji berkeping satu atau monokotil contohnya adalah biji jagung. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari bagian-bagian tumbuhan, sekarang amati gambar dan baca teks tentang tanaman padi dan tanaman teh berikut. Di manakah padi dan teh bisa tumbuh? Lingkungan yang seperti apa yang baik untuk tanaman tersebut? Nah, hal tersebut ada dalam bacaan ini. Coba kalian baca dengan seksama dan teliti. Setelah kalian membaca bacaan tadi, kalian kerjakan beberapa pertanyaan ini di buku kalian. Tulis menggunakan tulisan yang rapi dan baik. Yang pertama, apa kesimpulanmu tentang tanaman padi dan teh di atas? Yang kedua, apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh? Yang ketiga, menurutmu, apakah padi bisa tumbuh dengan baik di pegunungan? Sebaliknya, apakah teh bisa tumbuh dengan baik di sawah? Jelaskan alasanmu. Yang keempat, apakah keadaan alam atau iklim dan bentuk muka bumi mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Jelaskan. Dan yang kelima, sebelum menanam tumbuhan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar tumbuhan dapat tumbuh dengan baik? Oke, sekarang saatnya ayo berkreasi. Saatnya kamu berkreasi membuat kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Sebelumnya, apa itu arti kolase? Ya, kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Nah, langkah-langkah membuat kolase yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kalian bisa menggunakan daun yang sudah kering atau yang sudah jatuh dari pohonnya, ranting, dan juga lem. Langkah yang kedua, buatlah sketsa gambar yang kamu sukai, atau kamu bisa minta sketsa gambar kupu-kupu kepada gurumu atau orang tuamu di rumah.
Selanjutnya, perhatikan ukuran, perpaduan warna, dan bentuknya. Tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem. Tempel dengan rapi. Nah, berikut adalah hasil contoh kolase. Kalian dapat membuat bingkai pada kolase ini agar kolase kalian lebih menarik. Berikut ini contoh-contoh kolase yang dapat kalian buat. Kolase ini terbuat dari daun singkong. Dan yang kedua, kolase ini terbuat dari daun yang sudah kering. Sekarang tugas kalian adalah buatlah kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Bahan-bahannya yaitu daun, batang atau ranting, dan lem. Alat yang digunakan yaitu gunting, pensil, penggaris, dan penghapus. Kalian bisa membuat kolase sesuai dengan keinginan kalian. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan membantu kalian belajar di rumah. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.